Oke, amin ya. Saudara, hari ini saya akan bicara satu topik mengenai watch out. Watch out, berhati-hati, berjaga-jaga, kira-kira begitu saudara. Kelanjutan, ada sedikit kelanjutan dengan minggu lalu bicara soal wake up. Dan ayat dalam bahasa Inggris nanti saya akan tunjukkan, Tuhan mau Anda keep awake. Untuk Anda bukan cuma wake up, setelah Anda wake up, Anda harus keep awake. Anda harus tetap berjaga-jaga, begitu ya. Saudara, salah satu yang Anda perlu perhatikan dalam kehidupan ini adalah kesembronoan. Saya ulangi, salah satu yang penting Anda untuk perhatikan dalam hidup ini adalah kesembronoan. Saudara, kesembronoan banyak menjerumuskan orang. Sembrono dalam memilih pasangan hidup. Sembrono dalam memilih dan melangkah di dalam memutuskan apa yang mereka harus kerjakan. Saudara yang dikasih Tuhan, sembrono dalam bekerja. Sembrono di dalam apapun saudara, itu menghasilkan hal-hal yang sangat berbahaya saudara. Itu sebabnya sembrono kalau Anda dalam kehidupan kekristenan saudara, itu pun akan membuat saudara pelan tapi pasti akan melangkah mundur dari Tuhan. Karena kita sembrono dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah melihat bahwa realitas Tuhan ada dalam hidup kita. Hati-hati dengan kesembronoan saudara. Karena kesembronoan banyak menghancurkan hidup manusia. Termasuk orang Kristen. Anda mengerti maksud saya? Ya, jangan sembrono saudara. Sembrono dalam berkata-kata bisa merusak hubungan. Betul saudara? Sembrono dalam hal memakan makanan itu bisa merusak tubuh saudara. Sembrono dalam hal minum minuman, termasuk minuman keras, bisa merusak Anda punya liver. Dan itu sebabnya hati-hati. Sembrono dalam hal Anda beristirahat, itu juga bisa merusak. Dan seterusnya saudara. Kesembronoan bukan berarti tidak punya rambu. Seringkali saudara rambu-rambu ada. Lihat di lalu lintas, rambu bukan gak ada. Tapi sembrono di dalam mengendarai kendaraan, betul? Dan yang terjadi adalah kecelakaan. Jadi saya sering katakan begini saudara, Anda mesti perhatikan baik-baik. Kesembronoan bukan berarti tidak ada rambu. Kesembronoan bukan berarti tidak ada aturan. Aturan ada, tetapi kenapa bisa sembrono? Enggak peduli. Coba ulangi sama saya, enggak peduli. Nah, kita tidak peduli. Nah, ketidakpedulian ini masa bodoh. Ini yang membuat kita jadi bodoh. Halo? Betul saudara? Beberapa hal yang termasuk dalam kesembronoan saya melihat adalah orang-orang yang cuek, orang yang gak peduli, orang yang masa bodoh. Itu adalah tipe kesembronoan yang menurut saya gak boleh dibiarkan. Anda cuek dengan iman saudara, Anda cuek dengan kekristenan saudara, Anda cuek dengan kerohanian saudara, saudara masa bodoh dengan ibadah, Anda masa bodoh dengan pelayanan saudara, itu sembrono. Kesembronoan juga bicara soal ketergesa-gesaan. Saudara, banyak orang tergesa-gesa hari-hari ini, kenapa? Karena kita dikondisikan, coba dengar baik-baik, karena kita dikondisikan di masyarakat untuk apa? Untuk semua serba instan. Karena budaya instan, budaya cepat membuat kita gampang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tadi saya bilang, karena kita tergesa-gesa memilih jodoh, saya pernah bikin seminar di antara anak-anak muda dulu sih ya, long time ago. Itu kalau seminar pasangan hidup ya, yang datang rame loh saudara. Rame bener kalau pasangan hidup. Saya kasih judul tergopoh-gopoh mencari jodoh adalah orang bodoh. Itu judul saya, tergopoh-gopoh mencari jodoh adalah orang bodoh. Nah saudara, itu sebabnya, saudara kalau saya bermain kata-kata saya bolehlah. Bolehlah. Jadi saudara yang dikasih, seringkali kita tanpa sadar. Dan ketika kita masuk, kita terjebak dalam kesembronoan kita. Kita sendiri yang mau meninggalkan pasangan kita pada akhirnya. Ketika dia bertanya sama orang tua bilang jangan, dia maksa. Ketika dia masuk dalam pernikahan, dia datang sama orang tuanya, dia mau cerai, orang tuanya bilang jangan, lalu. Kan begitu saudara. Halo, Anda mengerti maksud saya? Kenapa? Karena itu saudara Anda yang jalani dalam kehidupan ini. Tidak teliti adalah sembrono, termasuk. Tidak peka. Omongan orang kita tidak peka, kondisi di sekitar kita tidak peka, itu sembrono. Saudara tahu ada istilah pembiaran? Pernah dengar istilah pembiaran? Anda membiarkan sesuatu terjadi di dalam pekerjaan saudara, di dalam lingkup rumah tangga saudara, dalam lingkup hidup saudara, dalam lingkup pelayanan saudara, itu juga sembrono.
Sembrono adalah membiarkan sesuatu yang tidak benar dibiarkan. Itu sembrono, saudara. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara jangan kita pikir sembrono itu cuma 1-2 hal saja. Banyak, Anda bisa tambahkan lagi. Tentu lawan dari kesembronoan adalah kehati-hatian. Betul ya saudara? Itu sebabnya we have to be very, very careful. Harus berhati-hati. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau tunjukkan dalam Amsal 4 ayat 23, ayat yang terkenal. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, jangan sembrono, jangan cuek dengan hatimu. Saudara, banyak orang Kristen tidak peduli dengan kondisi hatinya. Lebih peduli dengan kondisi dompetnya. Saya ulangi saudara, banyak orang Kristen tidak peduli dengan kondisi hatinya, tapi lebih peduli dengan kondisi dompetnya. Saudara mesti tahu firman Tuhan bilang apa, saya lanjutkan. Karena dari situlah, dari hatilah terpancar apa? Kehidupan. Hidup saudara, hidup saya, kualitas hidup saudara, kualitas hidup saya sangat ditentukan oleh kualitas hatimu. Jangan sembrono dengan hati ini. Artinya kalau Anda jaga dengan kewaspadaan, setiap orang bisa taburi banyak hal ke dalam hatimu. Anda yang harus memutuskan benih yang mana boleh masuk ke hatimu, yang mana yang tidak boleh. Hati itu mesti dijaga, saudara. Hati itu dengan penuh kewaspadaan. Ayat ini menjadi sebuah ayat yang sangat saya mengerti ketika saya punya pengalaman begini, saudara. Saya pernah naik mobil di daerah Gajah Mada. Waktu itu lagi macet, udah lama sih kejadiannya. Belum ada 3-in-1, belum ada genap ganjil. Saudara, saya lagi macet di jalan Gajah Mada waktu itu. Tiba-tiba mobil saya kayak ada yang ketuk kiri kanan. Bum, 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 bum. Saya kaget lihat kiri kanan, toto spion saya hilang. Pernah punya pengalaman gitu? Pernah? Toto bum, hilang. Wah, itu anak-anak remaja semua itu yang bikin begitu. Apalagi Gajah Mada dekat sekali saudara sama tempat penampungan ya. Untuk jual-jual barang begitu. Nah saudara yang dikasihi, apa yang terjadi? Suatu ketika saya naik mobil yang sama, di tempat yang sama, saya jalannya pelan-pelan sambil lihat kiri, lihat kanan. Di belakang mobil udah klakson, tat, masa bodoh. Masa bodoh, saya lihat kiri, saya lihat kanan. Saya lihat kiri, saya lihat kanan. Pelan sekali. Karena di tempat itulah saya punya trauma. Anda ngerti maksud saya? Lalu tiba-tiba the voice of God, suara Tuhan dalam hati saya berbicara. Saudara tahu Tuhan bisa berbicara dalam hatimu? Tuhan berbicara dalam hati saya. Ada sesuatu tiba-tiba seperti begini. Spion dijaga gitu. Anda ngerti maksud saya? Tiba-tiba ada kata-kata muncul di hati saya. Spion dijaga begitu. Terus saya pikir-pikir ini ya, kenapa ini? Di hati kok ada suara begini? Lalu tiba-tiba pertanyaan itu muncul. Kalau spion dijaga begitu, hati dijaga begitu enggak? Anda ngerti maksud saya? Kadang-kadang saudara kita cuek, kita sembrono, ngomongan orang masuk kanan, masuk kiri, masuk apa aja, jadi sampah di hatimu. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, saudara. Yang setuju katakan amin. Amsal 19 ayat kedua bilang begini. Tanpa pengetahuan Anda boleh rajin tapi tidak dibekali oleh pengetahuan. Tidak dibekali oleh informasi. Tidak dibekali oleh training. Pengetahuan yang tidak cukup tanpa pengetahuan. Kerajinan pun tidak baik. Tetapi yang menarik adalah orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang sembrono akan salah langkah. Be careful, saudara. Banyak orang Kristen di hari-hari ini tidak waspada dalam hidupnya. Tidak peka dalam hidupnya dengan apa yang sedang terjadi di sekitar mereka hari-hari ini. Baik di keluarga apa yang terjadi mereka nggak tahu. Di tempat kerja mereka nggak tahu saudara. Apa yang terjadi dengan budaya yang sedang begitu hebat di dunia ini. Yang sedang terjadi baik di komunitas kita. Baik di kota kita, baik di negara kita. Baik secara global budaya yang sedang ada. Kita nggak aware, kita nggak peka saudara. Pemikiran-pemikiran dunia yang begitu dibombardir lewat sosial media kepada saudara dan saya. Kita nggak aware.
Kemarin minggu lalu saya berkata bahwa kita seolah-olah menganggap itu normal, itu wajar, itu biasa. Itu sebabnya kepekaan dalam hidup kita sangat-sangat perlu. Tapi kita biarkan, itu sebabnya kita jadi sembrono. Jangan heran pengaruh kepada kerohanian saudara sangat besar. Makanya pesan khotbah saya minggu lalu Anda perlu dengar, wake up. Saudara, kalau Anda baca Yesaya pasal 60 dalam bahasa Inggris, saudara, Anda akan melihat, saudara, ada satu terjemahan yang bilang, get out of bed and wake up. Kenapa ada orang-orang Kristen tidak bisa watch out, tidak berhati-hati, watch out, berhati-hati. Banyak orang Kristen tanpa disadari tidak berhati-hati. Saya masuk ya, Anda siap? Haleluya. Oke, baik. Pertama, nggak ada di slide saya. Saudara mesti catat. Saya ada bagian yang ada pakai slide, ada yang enggak, supaya saudara aktif mencatat. Ya, saudara, mengapa orang Kristen tidak berhati-hati dalam kehidupan kekristenannya? Yang pertama, karena ketidakpahaman akan firman Tuhan. Ketidakpahaman akan firman Tuhan secara utuh, secara lengkap, secara benar. Saudara, tahukah saudara Anda bisa melihat ayat Alkitab dari parsial, tapi kita mesti melihat seluruh kebenaran Alkitab. Nah, tidak paham artinya apa? Kita cuek kalau dengar khotbah. Sering seperti itu. Kita cuek untuk merenungkannya kembali firman Tuhan. Kita tidak paham. Saudara, bagaimana saudara bisa hati-hati terhadap apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang terjadi di sekitar saudara, kalau kita nggak paham dengan firman. Karena kita tidak bisa melihat dari sisi firman. Kita hanya melihat dari sisi apa yang sedang terjadi, dan kita ada di dalam kubu itu, tentu kita akan bilang normal dan baik. Anda paham maksud saya? So, nggak semua yang baik itu benar. Tahukah saudara, nggak sedikit orang baik pun, saudara, tidak masuk di dalam kerajaan Tuhan. Karena bukan kebaikan saudara dan kebaikan saya yang menentukan, tetapi karya Yesus di atas kayu salib yang berkata sudah selesai, itulah anugerah keselamatan buat kita. Karena kita tidak paham. Nah, supaya bisa paham, ya tentu Anda harus belajar, tentu harus Anda suka dengan firman. Ada orang suka dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ada orang suka dengan pelayanan. Saya katakan fine. Tapi pertanyaan saya, Anda suka nggak dengan firman? Saya berhenti sebentar. Sebenarnya saya mau siapin ini buat khotbah saya di tahun depan ya. Karena tiba-tiba aja saya soalnya diingetin itu. Saudara gini, suatu hari, 2-3 hari lah, ada 4 hari yang lalu gitu, 2-4 hari yang lalu. Saya lagi merenungkan firman, tiba-tiba ada sesuatu muncul di hati saya. Ada terlalu banyak, dengar baik-baik ya, nanti saya akan sampaikan lebih detail lagi. Ada begitu banyak orang Kristen tertarik dengan insight, wawasan dari sebuah khotbah, lebih daripada firman itu sendiri. Dengar baik-baik. Saya ulangi sekali lagi, dengar baik-baik. Ada banyak orang Kristen tertarik dengan insight, dengan wawasan dari khotbah seseorang yang disampaikan. Tapi mereka nggak suka dengan firman. Saudara, Anda harus tahu yang memerdekakan saudara dan saya adalah firman. Itu sebabnya you have to love the words of God. Kalau Anda cinta firman, maka firman yang Anda baca itu pun memberikan insight buat saudara. Saudara paham gak? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu hati-hati jangan sampai tidak paham. Yang kedua, kita tidak menyatu di dalam keluarga rohani. Kita ke gereja, tapi kita tidak pernah menyatu. Ada orang berkata, saya sebagai anggota jemaat di sebuah gereja, tapi nggak pernah ke gerejanya. Ada orang yang kayak gitu. Dia tetap berjemaat di satu gereja, tapi tidak pernah di gerejanya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dia hanya ada di luar sana. Tentu saudara yang dikasih Tuhan berbeda ketika Anda di dalam satu keluarga. Karena di dalam keluarga Anda bisa dinasehati, betul nggak saudara? Anda bisa diingatkan, dan kalau perlu Anda didoakan. Bisa di counseling. Dan yang ketiga saya melihat adalah orang tidak berhati-hati karena ingin cepat sukses, cepat kaya. Orang ingin cepat sukses, ingin cepat kaya di usia belum 30. Before 30 mesti kaya, before 30 mesti berhasil.
Nah, kalau udah gini sembrono pasti. Karena apa yang saya sebut sembrono? Karena keinginan sendiri lebih daripada keinginan Tuhan. Halo? Saudara ngerti maksud saya? Dan yang keempat, saya melihat kenapa orang tidak berhati-hati adalah tidak menganggap. Nah, ini kadang-kadang kelihatannya sepele ya. Tapi ini banyak loh mempengaruhi orang Kristen. Tidak menganggap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tidak menganggap itu bisa membahayakan iman dan dirimu. Kita tidak menganggap itu bisa membahayakan iman dan diri saudara. Dengan apa yang sedang terjadi is going on outside there, di luar sana. Karena itu saudara, kita jadi sembrono. Ngerti maksud saya? Nah, ketika ada yang orang nasihati, pastor nasihati, jawabannya gini, lu mah berlebih-lebihan. Lu mah ekstrim. Pernah dengar gitu gak? Lu mah terlalu berohani bro gitu. Kaki itu harus menjejak di bumi, jangan ngambang di atas gitu kalau ngomong. Tapi dia don't know bahwa itu justru masuk fight in your mind dan akan mempengaruhi saudara punya pilihan dan keputusan. Kita tidak menganggap itu berbahaya. Makanya kita sembrono saudara. Nah, bagaimana kita bisa menganggap itu berbahaya, nggak berbahaya atau tidak? Kalau kita tidak paham firman Tuhan. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Do you get it? Watch out. Coba bilang sama-sama saya, watch out. Saya akan bicara sedikit ada kaitannya wake up, watch out dalam konteks dengan the second coming of Jesus Christ. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan lihat slide berikut ini, mungkin Anda akan tersenyum waktu baca kalimat ini. Anda siap? Lihat slide ini, saya baca. Banyak orang Kristen tidak siap dengan kedatangan Yesus yang kedua. Karena mereka belum juga siap menjalani kehidupan sebagaimana dimaksudkan pada kedatangannya yang pertama. You get the point? Anda ngerti kalimat ini? Ada begitu banyak orang Kristen kenapa not ready for the second coming of Jesus? Karena the first coming 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus hanging on the cross, ada di atas kayu salib dan diberikan tanggung jawab, diberikan kehidupan, itu aja nggak siap untuk dikerjain. Terus ngomong kedatangan kedua, nggak salah. Lah, HP model lama aja belum dikuasai, kok mau beli yang baru? Kira-kira ngerti nggak maksud saya? Yang pertama aja kita bingung, udah mau keluar edisi baru. Be careful saudara. Nah, pertanyaan saya, apakah are you ready sekarang dengan the first coming of Jesus? Dia memberi hidupnya dari kayu salib, dia memberikan arahan dalam saudara. Anda siap nggak menjalani kedatangan Tuhan yang pertama? Kalau ini aja nggak siap, jangan ngomong yang kedua lah. Halo? Amin. Yang setuju katakan amin. Ayo kita lihat ayatnya Markus 13. Haleluya. Ayat 33 sampai 37. Saya baca ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dalam terjemahan English Standard Version, Anda lihat nanti dalam English Standard Version atau ESV, dalam ayat 33 bilang begini, be on guard, keep awake. Be on guard, keep awake. After you wake up, you have to keep awake. Ada orang setelah wake up, waker nyala, dimatiin, tidur lagi. Nah, yang dimaksud di sini adalah after you wake up, you have to keep awake. Be on guard, keep awake. For you don't know when the time will come. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Perhatikan ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian. Coba lihat ayat 34 ini saudara baik-baik. Halnya seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya. Menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Saya berhenti di ayat 34. Bukankah ini adalah the first coming of Jesus? Ini adalah gambaran waktu Yesus datang pertama kali diberikan tugas tanggung jawab. Anda siap nggak untuk kedatangan yang pertama ini?
Sejauh mana sih saudara dan saya telah menjalani kehidupan dalam kedatangan Tuhan yang pertama kali ini? Halo? Paham ya? Jelas ya? Baru yang ayat 35 dikatakan, karena itu katanya, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Anda nggak tahu kapan the second coming datang itu loh saudara. Menjelang malam atau tengah malam, larut malam atau pagi-pagi buta. You don't know. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Keep awake. Jangan sudah wake up tidur lagi gitu loh. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Dan katanya apa? Berjaga-jagalah. Watch out. Anda harus tahu apa yang sedang terjadi di sekitar saudara hari-hari ini. Jangan puas jadi orang Kristen yang hanya sekedar hadir di gereja, dengar khotbah, pulang, selesai. No. Hidup saudara itu adalah diberikan oleh Tuhan. Bukan sebagai sebuah eksperimen, tapi sebuah hal di mana Anda berjalan bersama Tuhan dalam kedatangan Tuhan yang pertama ini. Haleluya. Amin. Yang setuju coba lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya lihat ya, banyak orang Kristen hari-hari ngomong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bicara soal tanda-tanda zaman, which is nggak salah. Tapi kitanya sendiri nggak disiapkan, ya susah saudara. Saya mau Anda tidak mendapati waktu Yesus datang kedua kali sebagai pencuri. Halo, karena Anda tidak hidup dalam gelap. Katakan amin. Setuju? Haleluya. Mari kita lihat apa saja yang Anda dan saya perlu watch out. Yang Anda perlu waspadai. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, kita akan melihat saudara, ada di dalam slide saya. Yang pertama adalah opini dan perspektif yang sedang berkembang di dunia ini. Saudara, tahukah saudara Anda adalah makhluk Allah yang tertinggi dari makhluk ciptaan yang lain? Anda bisa berpikir, Anda bisa menganalisa, Anda bisa setuju, Anda bisa tidak setuju, Anda bisa netral, Anda bisa kompromi, Anda bisa menolak. Betul nggak saudara? Itu sebabnya saudara, opini yang sedang berkembang di dunia ini, perspektif yang sedang berkembang dalam dunia ini, Anda harus watch out. Anda jangan berpikir, this is good. No. Not necessarily. Semua yang kelihatan baik tidak berarti it is godly. It may be good, but it's not necessarily godly. Bisa saja itu adalah baik, tapi belum tentu berdasarkan kebenaran. Saudara tahukah saudara, positive thinking, boleh Anda bilang baik positive thinking. Berpikiran positif bisa baik, tapi belum tentu kalau Anda masuk lebih dalam, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan dalam hal-hal tertentu. Halo? Anda paham saudara? Gak usah jauh-jauh, saya mau nanya sama saudara hari ini. Walaupun saudara, ya waktu ini kayaknya salah nih jalannya. Oke, saya mau tanya sama saudara. Menurut saudara optimis sama pengharapan sama Anda? Ayo. Orang dunia ini mencekoki kita dengan kata we have to be optimism, harus punya optimisme. Ayo saya mau tanya, dengan pengharapanmu sama apa enggak? Halo? Optimis. Kenapa orang bisa optimis? Karena Anda optimis, karena Anda melihat proyeksi ke depan, kondisi menjadi lebih baik. Makanya Anda optimis, betul apa enggak? Anda melihat ternyata COVID yang ada, kalau kita ngomong COVID, hari-hari ini tidak menunjukkan hal yang memburuk, tapi membaik. Anda punya optimis ke depan. Dan Anda optimis karena Anda tahu you can do it. Anda mampu lakukan karena Anda punya sesuatu. Anda punya pengalaman, Anda punya kemampuan, Anda punya uang, Anda punya teman. So Anda optimis untuk bisa melewati itu. Tapi beda dengan pengharapan saudara. Karena Anda pengharapan bukan karena Anda percaya kepada kondisi lebih baik. Bukan karena Anda bisa. Anda berharap karena Anda tahu ada satu pribadi namanya Yesus yang sudah ada di depan dan ada di dalam saudara. That connect you to the future. Jesus inside you. Yesus yang dalam diri saudara mengkonek dengan masa depanmu. Dan Anda berharap dan pengharapan saudara di atas dasar iman. Itu bedanya. Nah, kalau Anda nggak ngerti perbedaan ini, Anda berpikir sama saja. Beda saudara.
Makanya Anda berpikir benar juga ngomongan dia. Dan you listen. Tanpa Anda sadar Anda masuk dalam perspektif yang keliru. Pertempuran yang paling hebat sedang terjadi di hari-hari ini adalah di pikiran saudara. The battle is in your mind. Makanya Paulus berkata, baharui akal budimu. Do not be conformed to this world, but be transformed. Para pakar yang terkenal memberikan opini, membentuk pola pikir, cara pandang, yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Saya nggak bilang itu jelek, tapi belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Bacaan yang Anda baca, tontonan yang Anda nonton, pergaulan di mana Anda ada, pekerjaan di tempat Anda bekerja, pelayanan-pelayanan yang Anda sedang layani, belum tentu itu adalah konsep ilahi. Haleluya. Ada amin. Saudara bisa lihat gak perbedaan antara pengharapan dengan yang namanya optimism? Optimism based on what the world and you. But pengharapan is based on Jesus. Christ is the center. Saya mau coba kasih saudara contoh ya. Beberapa opini ya. Supaya Anda perhatikan baik-baik. Orang dunia bilang begini. Bercerai gak masalah kok. Sama you, as long as you are happy. Buat apa kamu menikah kalau enggak happy dan Anda bercerai jadi happy? Nah, saya mau tanya sama saudara. Orang dunia banyak endorse itu. Ayo, benar nggak? Anda pernah dengar? Nggak usah jauh-jauh saudara, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak ngomong orang dunia nih. Pendeta bisa deceive. Pendeta tuh bisa tertipu. Loh, tertipunya gimana? Pendeta bisa ngomong begini, dengar ya. Ini di Amerika loh. Di Amerika, pendeta pernah ngomong begini. Setelah aku bercerai dengan istriku, Tuhan pakai hidupku lebih hebat. Ngeri kali. Oh, ngeri kali. Dia bilang bahwa sekarang pelayananku menjadi lebih hebat daripada sebelumnya. Itu kan namanya pembenaran. Kenapa dia ambil konsep itu? Dunia bilang begitu. Dan dia kalau ngomong begini, dunia bilang, yes, you are right. Baru tahu sekarang. Begitu orang dunia bilang. Perbedaan, pernikahan beda iman. Gak apa-apa pastor, buktinya teman-teman saya bahagia menikah dengan beda kepercayaan. Ya, kalau Anda cuma unsurnya bahagia, silakan. Tapi kalau Anda ngerti firman, bukan itu tujuan pernikahan. Anda melahirkan generasi ilahi. Oh come on, itu sebabnya Anda mesti mengerti. Peperangan, pertempuran itu perspektifnya is in your mind. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita cilaka loh saudara. Karena antara yang baik dengan yang benar itu makin hari dibuat makin mirip. Saudara, Anda nggak akan pernah beli tas KW karena yang asli terlalu mahal. Kalau yang KW-nya kagak mirip. Ya atau tidak? Coba saya tanya, yang ngerti, saya nggak bilang yang Anda pernah beli. Coba kalau Anda ngerti. Anda ngerti gak? Saudara, tas KW, orang akan pakai tas KW, mau beli tas KW karena yang aslinya mahal. Saya nggak usah sebut merek lah ya, karena saya nggak kerja sama mereka. Saudara, kalau Anda beli tas yang KW, pasti Anda beli mau cari yang parenting. Beberapa waktu yang lalu saya ngomong sama anak muda. Soal ngomong parenting. Saya tanya. Dia ada setelah selesai ibadah. Parenting sekarang, pastor. Dia bilang, beda sama zaman pastor. Oh ya? Oke, fine. Let me know. Di mana bedanya? Parenting sekarang tuh, jangan pernah ngomong gini. Hindari kata jangan. Sama anak tuh gak boleh ngomong jangan. Harus pakai cara yang lain. Oh gitu, you belajar dari mana? Saya tanya gitu. Ini pakar-pakar ngajar gitu. Hindari ngomong jangan. Itu negatif, pastor. Oh gitu. Pernah baca gak lo di Alkitab, saya tanya? Tuhan bilang jangan makan buah itu.
Dia shock. Oh iya ada ayatnya. Lu gak pernah baca. Jadi Tuhan salah. Dia mikir, saya baru mikir pastor. That's why. Saya kasih tahu you. Siapa bilang gak boleh kata jangan? Why? Because kita selalu percaya apa yang dikatakan dunia ini lebih dari kata firman, tahu? Be careful friends. Oh haleluya. Anda kayaknya melotot lihat saya deh. I know. That's not easy. When you go back to the Bible, that's not easy. Belum lagi kalau saya ngomong lebih dalam. Bicara soal spanking. Bicara soal rotan, Allah itu zamannya pester. Oh iya, kalau zamannya saya berarti itu ayat di Alkitab kau buang sajalah. Haleluya. Saya nggak tahu Anda mencerna, Anda fight di pikiran saudara dengan saya, atau Anda say whatever, I don't know. But I have to say the word of God. Anak tidak akan pernah tahu mana boleh, mana tidak, kalau tidak pernah dikasih tahu mana boleh, mana tidak. Kalau Anda nggak pernah kasih tahu jangan, dia nggak pernah tahu bahwa ini nggak boleh. Kenapa Tuhan bilang jangan kamu makan, yang lain boleh kamu makan, yang ini jangan kamu makan. Why? Tuhan mesti kasih tahu ada batasan. Oke, nanti ada sesinya. Tahun depan kita banyak bicara tentang keluarga. Ini hanya preview. Haleluya. Katakan amin. Itu bicara opini, bicara perspektif yang sedang membentuk pola pikirmu. Number one, perlu diwaspadai. Number two, yang Anda perlu waspadai adalah rupa-rupa pengajaran dan pemahaman yang hari-hari ini berkembang. Oh ya, pengajaran-pengajaran yang membangun diri kita lebih daripada membangun iman. Lebih daripada bertindak dalam iman, membangun kita punya kemampuan, kita punya kita punya self development daripada iman yang bertumbuh, daripada Kristus yang semakin bertumbuh, daripada Kristus yang semakin menelan hidup kita. Tidak sedikit pengajaran yang kayak begitu sekarang beredar. Dan saya nggak bilang bahwa itu totally wrong, tapi saya mau katakan bahwa itu adalah bagian porsi yang Anda bisa dengar dari dunia ini sebenarnya. Tapi Anda perlu belajar bagaimana mengembangkan iman saudara, membangun iman saudara, membangun pikiran saudara in Christ, sehingga Anda menjadi manusia yang Tuhan ciptakan sebagaimana yang Dia mau. Siapa yang percaya kalau Anda diciptakan Tuhan? Ayo saya mau tanya, Anda diciptakan Tuhan? Saudara tahu Anda diciptakan Tuhan ada tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengembalikan kemuliaan bagi Dia, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Saudara sadarkan, saudara tanpa disadari begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kelihatannya. Tadi saya bilang a lot of insight, ada insight-insight yang ada tetapi firman tidak digali lebih dalam. Itu sebabnya kenapa kalau Anda melihat saya kalau khotbah, kalau Anda perhatikan saudara, saya khotbah, kalau saya berkhotbah saya selalu cari titik firman ini di mana pijakannya. Kalaupun saya menyampaikan pesan profetik, saya mesti tahu pijakan firmannya di mana. Do you understand what I'm saying? Anda ngerti? Karena firman yang memerdekakan saudara. Haleluya. Yang ketiga, saya melihat apa yang Anda perlu waspadai. Yang ketiga yang Anda harus waspadai adalah kultur atau budaya modern dan pasca modern. Anda harus perhatikan kultur budaya yang sekarang sedang berkembang di dunia ini. Oke, saya masuk karena ini saya perlu sampaikan ini saudara. Berapa banyak pelan-pelan tapi pasti kalau kita nggak hati-hati, dengar ya, kita akan setuju dengan pernikahan yang namanya sejenis. Itu sedang dibangun. Jangan heran saudara konsep-konsep bahwa ke gereja hanya kalau kita perlu saja. Penyeimbang. Kultur budaya yang ada seperti itu. Halo? Anda nangkep saya? Nangkep ya?
Ada orang bilang saya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Saya laki-laki terjebak dalam tubuh perempuan. Dan pelan tapi pasti lambat laun Anda akan melihat, oh saudara tahu. Oh saya nggak usah cerita deh sekarang deh. Sekarang sedang ada sedikit aja saya sampaikan. Di United Kingdom, di Inggris, di Eropa lah khususnya. Beberapa hamba Tuhan bikin petisi. Karena ada planning. Kalau ada seorang gay mau bertobat. Dan kalau minta konseling dan dia mau berubah. Itu akan ada hukumnya. Itu ilegal. Anda ngerti maksud saya enggak? Jadi kalau ada seorang gay mau bertobat. Mau jadi utuh sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Konseling dengan hamba Tuhan. Itu dianggap ilegal nanti. Kultur budaya sedang ngepres saudara dan saya. Be careful friends. Yang keempat yang Anda harus waspadai adalah teknologi informasi. Melalui gadget. Anda pegang HP-mu almost 24 hours. Almost, saya bilang almost, hampir. Kadang-kadang tidur aja ketika Anda bangun Anda masih mau lihat. Sometimes. Tanpa sadar kita sangat bergantung dengan teknologi information. Kita sangat tergantung dengan gadget. Sadar atau tidak sadar pandemi ini tanpa disadari mendorong setiap manusia untuk hidup dengan gadget. Semakin mengandalkan gadget. Dan makin Anda mengandalkan gadget akan makin banyak Anda berinteraksi dengan dunia maya. Yang setiap orang bisa kasih ide, setiap orang bisa kasih pemahaman, setiap orang bisa kasih pengajaran, setiap orang bisa ngomong ini, bisa ngomong itu. Dan kalau Anda nggak peka, Anda akan terjebak di situ. Nah saya mau sampaikan bagian terakhir. Be careful dengan yang saya sebut ini. Penyesatan. Setelah Anda tahu ada 4 hal yang Anda perlu jaga-jaga, hati-hati. Lewat itu akan digiring saudara ke dalam sebuah penyesatan. Dan tanda penyesatan sering diabaikan. Dan sering terlewatkan oleh beberapa hamba Tuhan. Dalam membahas akhir zaman. Padahal itu tanda penyesatan. Itu penting untuk Anda perhatikan. Markus 13, 21-23. Markus 13, 21-23 sampai 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias apa? Palsu. Ingat, palsu itu sama asli mirip. Nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka yang akan mengadakan tanda dan mujizat yang dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Apa? Muncul apa? Mesias palsu, nabi palsu. Hati-hati, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Saya berhenti sebentar. Ayat ini banyak menjadi ayat untuk membuat orang takut dalam pelayanan profetik. Karena lihat itu ada nabi palsu. Dan yang orang cuma lihat Mesias palsu, nabi palsu. Kepalsuan bukan hanya pada nabi palsu. Halo? Saya ulangi saudara. Kepalsuan bukan hanya ada pada nabi. Oke, saya berhenti sebentar karena ini penting. Saya nyimpang sedikit. Boleh ya? Saya keluar ke pit stop sebentar. Ada 5 jawatan. Apa jawatan 5? Pakai jari jempol nih. Yang ini rasul. Ini nabi. Banyak orang bilang nabi itu tunjuk katanya. Nunjuk-nunjuk dosa. Kok bilangnya nunjuk-nunjuk dosa? Nabi itu bukan nunjuk dosa. Nunjuk jalan ke depan. Jangan begitu pengertiannya.
Makanya apa-apa orang pakai kenabian untuk nemplak dosa orang. Karena you salah konsepnya. Konsepnya bukan nunjuk dosa orang, nunjukin jalan Tuhan, ngerti gak? Nabi itu nunjukin jalan Tuhan, bukan numplakin dosa. Itu ya. Yang pertama saudara, yang namanya rasul. Kedua adalah nabi. Yang ketiga adalah penginjil. Karena dia yang paling jauh. Keempat, jari manis, gembala. Makanya gembala tuh manis-manis saudara. Termasuk saya, haleluya. Oke. Dan yang kelima, ini guru, pengajar. Saya mau tanya saudara, dari 5 jawatan yang paling diserang di hari-hari ini, yang mana? Tolong kasih tahu saya. Guru, kagak. Gembala, kagak. Penginjil, enggak. Yang paling disering itu nabi dan rasul, bisul. Banyak orang tidak menyadari justru itulah landasan gereja. Kalau gereja dengan landasannya tidak dibangun dengan baik, gereja itu akan runtuh. Yesus berkata, Paulus berkata bahwa gereja landasannya adalah para nabi, para rasul dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Dan ketika ini tidak dibangun, is people off. Makanya orang paling nyerang yang namanya nabi palsu. Oke, sekarang saya liatin saudara. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Karena ini mau liburan, boleh waktu-waktu dikit tambah ya. Oke ya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru palsu. Yang bilang cuma nabi palsu siapa? Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi dengan perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, kebinasaan tidak akan tertunda. Guru palsu ini Petrus mengomong lagi di ayat 17. Perhatikan ayat 17. Saya minta Anda perhatikan. Guru-guru palsu akan mengajar di mana-mana. Tapi Anda lihat ayat 17. Guru-guru palsu seperti mata air yang Anda dengerin guru yang khotbah ngajar without the dimension of the spirit, yang ada adalah kering. It's only your head. Seperti kabut yang dihalalkan tofan bagi mereka yang tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Di slide saya tidak buat, Anda boleh baca, catat di Alkitab saudara, di catatan saudara, Roma 16, 17, 18. Paulus memberitahu adanya pengajaran palsu yang menimbulkan yang namanya perpecahan. Bukan cuma nabi palsu, ada guru palsu. You get it? Saya kasih lihat lagi. 2 Korintus 11 ayat 13. Selain ada nabi palsu, selain ada guru palsu, mari kita melihat 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Bukan cuma nabi palsu, ada guru palsu, ada rasul palsu. Kenapa yang diserang cuma nabi palsu? Guru palsu juga ada. Rasul Paulus juga ada. Kita lihat lagi yuk. Yohanes 11, 20. Yohanes 10 ayat 11, 13. Aku gembala yang baik, kata Tuhan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan ini gembala palsu. Bukan gembala. Dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ada nabi palsu, ada guru palsu, ada rasul palsu, ada gembala palsu. Artinya apa? Dari sini saya mau kasih tahu saudara, kepalsuan akan menyerbu masuk gereja.
Siapapun kalau nggak berjaga-jaga akan kena. Kepalsuan itu mirip dengan aslinya. Dulu waktu saya masih di bank, para teller, kan gini, duit palsu banyak gak? Dolar palsu banyak ya? Beredar ya, duit palsu banyak beredar. Nah, mempelajari kepalsuan, itu sulit karena kepalsuan yang baru akan muncul lagi. Salah satu cara yang terbaik di bank, teller harus diajarkan duit asli kayak apa. Lihat yang asli, pelajari karakteristik yang asli, maka kamu akan tahu palsu yang mana. Ya atau tidak? Itulah teller tahu. Begitu dia pegang, begitu dilihat dia tahu ini palsu. Kok bisa tahu palsu? Saya udah biasa belajar yang asli. Hari ini Anda perlu belajar yang asli. Ya? Oke? Oke, sekarang apa yang perlu Anda lakukan agar berhati-hati? Cepat saja. Anda harus punya kemampuan discernment. Kemampuan membedakan. Anda harus bisa membedakan. Discern. Saya ambil dan saya kutip dari Charles Spurgeon. Yang pernah juga dikutip oleh Pastor Hendra. Discernment is not a matter of telling the difference between right and wrong. Rather, it is telling the difference between right and almost right. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, kemampuan membedakan bukan sekedar mampu memberitahu perbedaan antara yang benar dan yang salah, namun mampu memberitahu antara benar dan hampir benar. Mirip dia bisa tahu. Makanya jangan sepelekan yang namanya firman Tuhan yang murni, yang sebenarnya, dan peran Holy Spirit untuk memberitahu kepada saudara. Karena kalau Anda mau membedakan roh, Anda tidak bisa membedakan roh dengan dagingmu dan akalmu. Anda harus bicara spirit to the spirit. Mazmur 36 ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Mazmur 51 ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Anda perlu berjalan in the Spirit of God, supaya Anda bisa punya discernment dengan firman Allah. Anda bisa tahu mana yang baik, mana yang Tuhan. Mana yang benar, mana yang hampir benar. Yang kedua, Anda harus bisa pembaharuan pikiran. Kalau Anda mau watch out, pikiran saudara harus dibaharui. Pembaharuan pikiran bukan berarti positive thinking. Nah. Tapi menyelaraskan proses berpikirmu, cara berpikirmu kepada firman. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Pembaharuan budimu. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini bukan bicara soal baik dan salah, benar dan salah. Tapi it is about mana yang benar dengan mana yang Tuhan mau. Guard your mind. Pikiranmu harus dijaga, saudara. Persenjatai pikiranmu, kata Petrus. Banyak orang cuek, tadi saya bilang sembrono. Itu sebabnya kenapa gampang disesatkan. Makanya saudara dengar firman, gak bisa cuma sekali. Kadang-kadang Anda harus dengar 2 kali, 3 kali. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana Anda watch out? Yang pertama, Anda punya discernment. Anda harus bisa membedakan mana yang benar dan hampir benar. Peran Roh Kudus di situ sangat kuat. Peran firman yang murni adalah kuat. Yang ketiga adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Why? Saya dapat sesuatu ketika saya membuat perenungan kitab Yohanes. Nantikan tahun depan akan ada bukunya. Saya ayat per ayat, verse by verse, ayat per ayat. Ini seperti komentari, tapi bukan komentari sepenuhnya. Tapi juga seperti renungan, tapi tidak renungan sepenuhnya. It's about mix antara perenungan dengan komentari. Saya sedang pikirkan judulnya. Untuk saudara bisa belajar dari kitab Yohanes, karena kitab Yohanes bukan adalah kitab yang berbeda dari synoptic gospel antara Matius, Markus, Lukas.
Karena synoptic gospel ada kemiripannya, tapi John berbeda. Saudara tahu Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes nggak mati-mati saudara ketika dia dimasukkan di dalam minyak mendidih dalam sejarah. Makanya kenapa dia dibuang di Patmos. Dalam sejarah Yohanes dimasukkan ke minyak yang mendidih, tetap khotbah. Sampai kaisar, emperor bilang gila nih orang mati, buang, exile di Patmos. Di Patmos dia justru mendapat sesuatu yang dahsyat. It is John. Pak John? Haleluya. Melakukan kehendak Bapa. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 16-17. Haleluya. Yohanes 7 ayat 16-17. Haleluya. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Tuhan lagi bilang begitu. Yesus lagi mau memastikan orang-orang Farisi yang bingung nih. Dia ngajaran mana? Dia bilang gini, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Tapi dari dia, yaitu Bapa yang telah mengutus aku. Itu Tuhan lagi mau memastikan. Lu tahu gak ngajaran gue ini bukannya aku sendiri, tapi dari Bapa. Lah, dari mana gue tahu kira-kira kan begitu ya? Nah, Yesus kasih petunjuknya. Mari kita lihat ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, yaitu melakukan kehendak Bapa, ia pasti akan tahu ajaranku ini berasal dari Allah atau dariku sendiri. Jadi orang yang mau melakukan kehendak Bapa nih, dia betul-betul mau lakukan kehendak Bapa, dia benar tahu ngomongan Yesus itu dari sendiri apa dari Bapa. Karena orang ini mau melakukan kehendak Bapa. Nah, ketika Anda mau melakukan kehendakmu sendiri, Anda nggak bisa bedain itu. You get the point or not? Orang Kristen, kalau Anda mau menjalani kebenaran firman Tuhan 100% murni, Anda mau lakukan benar firman Tuhan, makanya Anda diajarkan di sini untuk melakukan firman, bangun karakter saudara. Kalau Anda menjalani kebenaran firman sepenuhnya Anda jalani, Anda bakal tahu ini sesat atau enggak. Anda bakal tahu ini benar atau enggak. Why? Because Anda mau melakukan firman. Ini masalahnya. Banyak orang gak mau melakukan firman, dengerin khotbah, tidak melakukan firman, makanya dia bingung. Do you get the point? Maka Yesus berkata, kalau engkau melakukan kehendak Bapa, kau pasti tahu apakah yang aku ngomong dari aku sendiri apa dari Bapa. Haleluya. Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Yang sudah melakukan ini dan itu. Bernubuat, menyembuhkan penyakit, ngusir setan. You move in the power. Silakan kata Tuhan. Tapi I don't know you. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Pagi hari ini, yuk, watch out. Siapa yang mengerti? Lambaikan tangan. Watch out. Waktu sudah sangat dekat. Biarlah kedatangan Tuhan yang pertama ini lakukan secara benar. Supaya Anda siap menyongsong kedatangannya yang kedua. Katakan amin. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Aku percaya Tuhan hari ini firman yang dilepaskan memberikan kepada kami pengertian. Bagaimana kami menghidupi perjalanan kami bersama Engkau. Mari Tuhan, biar umat-Mu menyadari penuh penyesatan yang sedang terjadi lewat sosial media. Bertempur dalam pikiran kami. Bertempur dalam kultur budaya. Kepercayaan kami. Terus digoncang. Setan dunia ini dan dunia ini terus membawa umat-Mu Tuhan. Membawa orang-orang, termasuk orang pilihan kalau perlu. Untuk bisa disesatkan. Tuhan berkati Tuhan umat-Mu. Setiap kami boleh menyadari penuh ketika kami melakukan firman. Kami akan mengerti kebenaran-Mu. Kami bukan hanya tahu secara teori firman. Tapi ketika kami melakukannya.
kami akan mengerti which one is which one. Yang mana adalah yang mana yang benar. Hamba-Mu telah selesai hari ini, tapi Engkau belum selesai, Roh Kudus. Terus berbicara kepada umat, supaya umat-Mu nyadar, sadar sesadar-sadarnya. Bahwa Roh Kudus, kebenaran adalah esensi kami dalam membangun hidup ini. Biarlah Tuhan kami tidak mau disesatkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh berbagai macam doktrin. Tapi kami mau belajar Tuhan, untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Kebenaran-Mu yang memerdekakan. Kami bukan hanya mencari insight, wawasan dari satu khotbah. Tapi kami mau mencari kebenaran itu sendiri. Firman itu sendiri. Tuhan berkati jemaat-Mu. Supaya jemaat-Mu bertumbuh menjadi dewasa. Dan makin hari makin serupa dengan Kristus. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu juga yang menyaksikan melalui streaming dimanapun mereka berada. Entah mereka sedang liburan, entah mereka lagi mendengarkan pesan-Mu dimanapun. Di dalam negeri, di luar negeri, berkati mereka. Terpuji nama-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Biarlah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you, happy Sunday.